Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya dimanapun berada, jumpa lagi dengan Ibu Napa dan kali ini kita akan membahas mengenai penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ibu harap semuanya masih dalam keadaan sehat, semangat dan jangan lupa selalu bahagia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis model penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Kita awali dengan potensi ekonomi maritim dan kelautan. Ekonomi maritim adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh ekonomi maritim yang masih perlu dikembangkan di Indonesia. Ada beberapa contoh, diantaranya jasa kapal penyeberangan antar pulau atau negara, industri reparasi kapal, industri pembuatan kapal, industri logistik pengiriman barang lewat jalur laut, tol laut, aktivitas perekonomian pelabuhan, terminal peti kemas, jasa pernavigasian kapal, industri pembuatan senjata dan kapal perang, dan jasa pergudangan laut. Contoh ekonomi kelautan diantaranya pembudidaya rumput laut, budidaya ikan, garam, petambak udang, budidaya kerang, nelayan, pasar kapal apung, pemburu hewan teripang, usaha pengawatan ikan, tambang minyak lepas pantai, dan usaha pelelangan ikan. Berdasarkan pengertian dan contoh yang telah dipaparkan, tentu kalian sudah memahami perbedaan antara ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Lalu, apa ya kesamaannya? Keduanya, baik ekonomi kelautan maupun ekonomi maritim, sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia terdapat ada 3 bagian. Yang pertama adalah sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur tulang punggung kehidupan bangsa dan negara. Namun di segi saing pangsa, muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya, dan daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih rendah dan sepertinya harus ditingkatkan. Yang kedua, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional sampai saat ini masih tergolong rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Yang ketiga,
Sektor pariwisata bahari. Pengembangan wisata bahari diyakini mempunyai efek berganda yang dapat menyerapkan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif yang mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Maka, pariwisata bahari harus terus dikembangkan dengan baik. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pertama, meningkatkan pengolahan pelabuhan serta alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalinkan kerjasama internasional. Dua, menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim. Tiga, mengembangkan pengelolaan ikan. Empat, perbaikan sumber daya manusia dan membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan yang berorientasi pengembangan industri maritim. Empat, dalam menyambut Asian Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. Dan yang terakhir, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan. Oke, berikutnya kita masuk pada bagian penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian yang memberdayakan sektor ekonomi. Kemudian, agrikultur itu sendiri merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Potensi agrikultur di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk pertanian. Indonesia memiliki beragam jenis tanaman. Hal ini didukung oleh iklimnya yang tropis. Di bidang tanaman pangan, Indonesia memiliki tanaman unggulan seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan berbagai varietas yang lainnya. Pertanian juga merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Namun dalam pengembangan agrikultur Indonesia juga mengalami beberapa hambatan. Di antaranya, pertama, skala pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, modalnya terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sangat sederhana. Kemudian yang keempat, sangat dipengaruhi oleh musim. Kemudian yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Kemudian yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga banyak merugikan petani. Kemudian yang kedelapan, alih fungsi pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan yang terakhir, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Adapun strategi yang dilakukan untuk pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama disebut dengan eco farming, yaitu upaya untuk peningkatan sistem budidaya di bidang pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Yang kedua, melakukan pendistribusian pupuk secara merata. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan irigasi. Oke, demikianlah pemaparan tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Dan semoga
materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.